Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, dalam hidup ini kita harus sangat siap dengan berbagai kejadian yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kita punya rencana dan Allah pun punya rencana, dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun harus siap dalam menyikapinya. Jadi yang penting bagi kita sebetulnya bukan kejadian, tetapi sikap terhadap kejadian. Ingat, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Jadi ingat ya hadirin, bahwa orang yang mengagumkan itu ternyata orang yang bisa menyikapi. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian itu selain mukmin. Inna ashabatu sarra'u syakaru. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi ternyata nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali dengan bersyukur. Begitupun ketika Allah memberikan musibah, kemudaratan, dia bersabar. Fakana khairullah, maka itu kebaikan baginya. Jadi musibah itu pun bagian daripada kebaikan bagi kita kalau benar menyikapinya. Persislah ulangan. Ujian itu lulus tidak lulus bukan karena soal, melainkan karena jawabannya. Orang tidak lulus bukan karena soal, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Sepakat? Boleh tidak silau handphonenya? Itu jadi matikan lampunya. Tidak usah dibuang HP-nya, Pak, matikan saja lampunya. Nah, sekarang kita belajar menyikapi orang. Begini ya, ada orang yang berbuat buruk kepada, ada orang yang berbuat buruk lalu dibalas dengan keburukan. Dia menghina, dihina lagi ya. Dia melotot, melotot lagi. Ini bisa jadi sama buruknya. Ada orang yang berbuat buruk kepada orang yang tidak berbuat keburukan. Ini penjahat namanya. Seperti yang nyolong sendal. Padahal yang punya sendal tidak berbuat buruk, dicolong oleh dia. Ini adalah penjahat, berbuat buruk kepada orang yang tidak berbuat salah kepadanya. Kalau tadi buruk, balas buruk, sama-sama buruk. Ini tidak berbuat buruk, dia melakukan keburukan, manusia jahat. Ada lagi yang paling jahat dan keji adalah berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ini manusia paling rendah sekali, karena dia menzolimi orang yang berbuat baik. Makanya anak durhaka itu benar-benar menjadi manusia yang celakanya dunia akhirat. Kenapa? Karena dia berbuat buruk kepada orang tuanya yang berbuat baik kepadanya. Tidak bisa tidak. Di rahim ibu melahirkan, menyusui, ngurus, itu tidak akan pernah bisa terbayarkan. Itu ilmu menyikapi dari orang yang senang berbuat buruk. Sekarang dari berbuat baik. Ada orang yang berbuat baik karena orang baik padanya. Ada itu. Dia baik, kita baik. Itu mah normal. Tidak usah heran, seperti tukang dagang. Dia dapat barang, dia bayar barang.
seimbang, benar, adil. Tapi ada juga orang yang senang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik padanya. Jadi orang itu tidak senyum, dia tetap senyum. Dia tidak nyapa, kita tetap nyapa. Dia tidak memberi sesuatu kepada kita, kita tetap memberi. Ini sudah menjadi lebih baik. Orang ini adalah orang yang lebih berkualitas daripada baik karena membalas kebaikan. Jelas tidak nih hadirin? Maksud ceramah ini nanti kita ngukur diri yang mana posisi kita. Kalau kita hanya mau berbuat baik sama orang yang baik ke kita, ya standar lah. Itu mah standar sekali. Karena di bawah itu sudah di bawah standar. Tidak berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Kita lempeng aja udah di bawah standar. Orang berbuat baik kita lempeng di bawah standar itu. Apalagi orang berbuat baik, kita berbuat zolim, masuk yang tadi. Wilayah manusia paling biadab lah begitu. Nauzubillah. Tapi ada juga peringkat ketiga yang paling top, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Nah, dia menghina, kita tetap bisa senyum. Pokoknya dia melakukan hal yang tidak enak, bahkan menjelek-jelekan kita, kita tetap berbuat baik kepadanya, bahkan tambah baik. Inilah surat Fusilat 34. Surat Fusilat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Kebaikan tidak sama dengan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang memusuhimu akan seperti teman setia. Sifat-sifat yang baik tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ini hal ini. Jadi kalau kita ingin memiliki derajat muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang berbuat kebaikan, yang peringkatnya ihsan itu paling tinggi. Nah makanya kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita, apakah pelit, menghina, mencaci, membuli, dengan kadar-kadar yang proporsional untuk kita sikapi dengan sikap baik, ini kesempatan emas. Jadi bagi para istri yang suaminya kurang baik akhlaknya, terus saja jadi orang yang baik. Jadi istri yang baik hati, yang baiknya itu benar-benar lillahi ta'ala. Bukan baik supaya suami jadi baik ke dia, bukan baik supaya suaminya memperhatikan dia. Enggak, baik lillahi ta'ala. Baik supaya Allah ridho kepada dia. Karena kita enggak bisa membulak-balik hati siapapun. Begitu pula seorang suami yang mendapati istrinya kurang baik kepadanya, kurang menghargai, kurang respek, terus saja jadi suami yang baik saja. Ya, jangan ragu-ragu. Terus saja berbuat baik. Nanti Allah akan membalikan hatinya pada waktunya. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Begitu pula yang orang tuanya belum baik kepadanya. Misal ada orang tua yang ke anak terus saja jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, jadi anak yang berbakti. Jangan ragu-ragu,
pasti dilihat oleh Allah, pasti disaksikan, pasti ada balasannya kalau ikhlas. Makanya hidup ini jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ingat, pelacur saja wanita yang suka berzina memberi minum seekor anjing kehausan, dan Allah ridho kepada perbuatan memberi minum itu, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu memberi minum seekor anjing. Apalagi berbuat baik kepada orang yang manusia, Masya Allah. Inilah yang penting. Jadi kalau kita ada orang baik saja ke kita, ya tidak aneh kita berbuat baik. Tapi kalau mau naik derajat kita, mulailah kita senang berbuat baik kepada yang memang tidak berbuat baik ke kita. Dan mau naik lagi derajatnya, berbuat baiklah kepada orang yang memang berbuat baik berbuat buruk kepada kita. Ini grade kita akan naik terus. Makanya kalau ada yang nyakitin, yang menghina, memfitnah, itu kesempatan besar bagi kita untuk menaikkan derajat, kualitas keihsanan kita. Biasanya kita mah jengkel, sebel, lalu membalas dengan keburukan, gak lulus. Makanya tidak usah heran para kekasih Allah itu ujiannya adalah disakiti. Karena dengan disakitilah ini akan kelihatan kualitas kemuliaan akhlaknya. Jadi saudara-saudara harus mulai berlatih memiliki target berbuat baik sama yang baik. Harus kita berbuat lebih baik. Kalau dia ngasih telur ayam negeri, kita harus usahakan telur bebek, ya. Jangan sampai orang ngasih telur ayam, kita telur puyuh. Dia ngasih telur puyuh, kita ndok cak-cak, telur cecak ini. Usahakan balas. Ini juga ihsan. Kalau orang tidak berbuat baik ke kita, kita berbuat baik padanya. Gimana kalau orang berbuat buruk ke kita, ya kita sikapi dengan proporsional supaya dia dengan izin Allah menjadi orang baik. Pokoknya jangan puas orang jadi sengsara. Walaupun orang itu menyakiti kita, kita tetap mohonkan ampunan baginya. Kita tetap berusaha agar yang bersangkutan jadi orang mulia di sisi Allah. Walaupun kita disakitin, misalkan dia itu gak mau bayar utang ke kita, usahakan tetap baik akhlak kita. Walaupun uang kita dikemplang, tetap baik, gak ada ruginya kita. Ya, saudara-saudaraku sekalian, sudah masuk jam 5.20 nih. Oh 16:04 lagi. Baik, mohon maaf sebentar. Nah, jadi kita harus sangat siap dengan perilaku berbagai orang, berbagai sikap, ya. Kalau kita punya target yang jelas, meningkatkan kualitas akhlak kita, maka perilaku orang yang beragam itu bisa menjadi sarana. Lihat Mike Tyson menjadi juara dunia, itu pasti cari sparring partner, lawan-lawan yang bisa meningkatkan kualitasnya. Gak mungkin Mike Tyson sparring partnernya anak kecil, zolim dia. Dia cari orang yang lebih kuat, lebih tahan pukul, lebih cepat, supaya kualitasnya meningkat. Jadi jangan heran kalau ada orang yang tidak suka ke kita, ada orang yang menyakiti kita. Dengan izin Allah, maka itu sarana ladang mujahadah kita memiliki kualitas yang lebih baik. Surat tadi itu Fusilat 34. Satu lagi ayatnya, Fabima rahmati minallah lintalahum. Jadi lihat, ini satu ayat lainnya yang menolong kita supaya bisa orang dekat dengan izin Allah. Silakan. Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Dengan rahmat Allah lah kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri darimu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jelas ya, bahwa kita itu selain memaafkan orang yang bersikap kurang baik, juga mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah. Dan kita memang harus lemah lembut, wa bima rahmatin minallah lintalahum. Dan itu terjadi hanya dengan rahmat Allah. Karena kalau kita berhati keras dan bersikap kasar, lan fadhu min haulik, mereka akan menjauh dari sisimu. Tetap jadi orang yang bijak, lembut hati, sayang, mendoakan kebaikan. Inilah rahasianya yang dimiliki Rasulullah SAW, sehingga beliau dalam dakwah ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhati keras, bersikap kasar, bengis, itu sulit menjadi jalan orang lain bisa mendekat ke Allah. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar mengaruniakan kepada kita kelembutan hati, pribadi yang bijak, kesabaran dalam menyikapi segala macam perilaku orang di sekitar kita, dan semoga kita jadi jalan orang berubah menjadi lebih baik. Allah lah yang merubah, beruntunglah yang dijadikan jalan. Masya Allah. Terima kasih sudah tersambung kepada guru kita. Sehat Pak Miftah. Kapan berangkat umroh lagi nih? Mei barangkali ya. Mei. Ya. Alhamdulillah. Itu teh dari umroh ke umroh menggugurkan dosa ya Pak? Amin. Iya, itu saya membuat semangat terus. Apalagi kan saya mah gratis Pak. Jadi makin semangat aja. Udah gratis digugurkan dosa, insya Allah. Baik Pak Miftah, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Tadi kita semua sudah mengikuti uraian mengenai salah satu diantaranya, yaitu menyangkut ihsan. Ini mengingatkan kita kepada dialog antara Rasulullah SAW dan Malaikat Jibril yang diterangkan dalam hadis Bukhari. Jadi ketika Nabi dan para sahabat berkumpul, tiba-tiba muncul seorang pria yang nampak katanya wajahnya berseri-seri, pakaiannya serba putih, kemudian menghampiri Nabi sampai lututnya itu beradu dengan lutut Nabi untuk menunjukkan bahwa dia itu begitu akrab dengan Nabi. Terjadi dialog. Dari dialog itu terkesan bahwa tamu tersebut sangat tahu tentang agama atau banyak mengetahui tentang agama. Setelah dialog, kemudian dia pergi. Nah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tamu tadi siapa dan dari mana? Kok orangnya nampak wajahnya bersih, kemudian begitu terkesan akrab ini dengan Anda. Lantas ternyata dia banyak tahu ini tentang agama. Nabi menjawab, itu Jibril mengajarkan sesuatu kepada kalian. Rupanya pada waktu itu sering Jibril menampakkan diri, tapi yang selain Nabi tidak tahu bahwa itu malaikat Jibril. Dialognya itu pertama adalah apa itu iman. Kemudian lahirlah
yang disebut rukun iman yang 6 dari hadis ini. Kemudian apa itu Islam? Terjadi dari dialog itu lahir kesimpulan rukun Islam yang 5 itu. Kemudian tentang ihsan. Nah, ihsan itu dikatakan anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kemudian kamu tidak bisa melihat Allah, tapi kamu harus yakin Allah melihat kamu. Ini dalam hadis itu ihsan. Secara bahasa ihsan kan berbuat baik. Dirumuskan oleh beberapa ulama, para penulis, ihsan itu adalah merupakan puncak dari iman Islam kemudian menjadi ihsan. Artinya tidak mungkin seseorang mendapatkan ihsan tanpa iman dan tanpa Islam. Pertama, ihsan itu adalah seorang atau kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita hanya menyembah Allah, ya bisa Islam, bisa baik, tapi mungkin belum mencapai tingkat ihsan. Hanya sekadar menggugurkan kewajiban kita, ini sholat saya kerjakan, sudah. Tapi yang ihsan itu menyembah Allah, dia mendapatkan yang disebut kepuasan spiritual, sebuah kenikmatan seolah-olah Allah berada di hadapannya. Jadi di dalamnya ada unsur khusyuk, ada unsur ikhlas, ada unsur kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah melihat Allah. Sekali lagi, seolah-olah melihat Allah, sebab pasti kita tidak bisa melihat zat Allah. Tapi seorang yang muhsin, yang ihsan itu merasakan suasana batin seperti itu, sehingga dia melakukan sholat, dia berdoa, berzikir itu betul-betul pasrah kepada Allah dan mendapatkan satu kenikmatan. Kalau ibadah itu sudah sampai ke tingkat ihsan, maka ibadah itu, sholat dan lain-lain, bisa menjadi syifa, pengobatan spiritual, melepaskan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ibadah itu hilanglah kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, kesombongan, kemudian dan penyakit-penyakit rohani lain. Sehingga inilah adalah puncak kenikmatan ibadah. Agak sulit menjelaskannya, tetapi dalam pengalaman-pengalaman spiritual kita sering, atau kita harus berusaha menemukan itu. Banyak pengalaman orang-orang yang menemukan itu. Mungkin sebagai salah satu contoh, banyak sekali jamaah haji atau umroh, dia menemukan kenikmatan menyembah Allah itu antara lain ketika setelah selesai tawaf wada, tawaf perpisahan, tawaf pamitan, ketika selesai sholat berdiri di Multazam. Sebelah kanan itu pintu Ka'bah, sebelah kiri Hajar Aswad. Sering orang menemukan suasana batin seperti itu, pasrah, air mata nggak terasa keluar, apalagi ketika dia berdoa memohon kepada Allah supaya diberi kesempatan kembali ke tanah suci, ketika dia menyatakan ya Raddad urdudni ila baitika hadza ya mu'id aizit hazat, yang maha kembalikan aku ke sini ya Allah, kembali. Itu terasa nikmat, kira-kira seperti itu. Nah, tentu bukan hanya harus ada di Multazam, di Masjidil Haram, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah ketika kita sholat, ketika sholat malam, kita merasakan kenikmatan seperti itu. Sholat itu menjadi sifat pengobatan spiritual. Nah, tentu ini tidak datang begitu saja, tapi harus melalui sebuah proses riyadhah, mujahadah, pelatihan membiasakan. Jadikanlah, usahakanlah ketika kita menyembah Allah, sholat dan lain-lain, kita seolah-olah merasa melihat Allah menjadi nikmat. Sekali lagi, ini adalah sebuah pengalaman yang harus diproses dengan pelatihan, kebiasaan dan lain. Nggak mungkin jarang sholat, sekali sholat terus menemukan ihsan itu. Itu adalah yang pertama. Dalam dunia sufi, Rabi'ah al-Adawiyah umpamanya saja, itu mengembangkan konsep cinta supaya kita bisa menemukan katanya nikmat ibadah merasa melihat Allah itu ada al-hub, cinta.
Kalau sudah dengan cinta, begitu ketemu, begitu nikmat, begitu. Yang lain-lain itu tidak terasa karena nikmat. Cinta pada ketika Robiah Al-Adawiyah dipinang katanya oleh seorang namanya itu calon raja lah, putra mahkota. Jawaban beliau, mohon maaf Paduka, saya tidak siap menerima lamaran Paduka karena saya tidak mungkin mencintai Paduka. Saya sudah habis cinta saya kepada Allah, saya nggak mungkin lagi mencintai orang. Nah ini gambaran cinta Robiah Al-Adawiyah, tapi tentu tidak boleh menjadi kebiasaan atau menjadi sikap kita. Ini hanya menggambarkan bagaimana beliau menemukan awal cinta itu. Dalam doanya sering dikutip, sekali lagi doanya tidak perlu kita ikuti, tapi ini menggambaran dengan cinta itu menjadi nikmat begitu. Tuhan, seandainya saya menyembahmu ini karena mengharapkan surgamu, haramkan surga itu untukku. Karena berarti saya menyembahmu ini karena mengharapkan makhlukmu, yaitu surga, bukan mengharapkanmu. Seandainya saya menyembahmu ini Tuhan karena saya takut masuk nerakamu. Neraka itu milikmu, saya juga milikmu. Siapa yang bisa menghalangi saya dimasukkan ke dalam neraka? Ke dalam neraka, karena semuanya adalah milikmu. Saya tidak merasa memiliki diri saya. Saya menyembahmu Tuhan karena saya cinta, jatuh cinta kepadamu. Nah ini sekali lagi semangat cintanya baik. Akan tapi doa seperti itu tidak usah diucapkan. Yang lebih baik mungkin seperti yang biasa dibaca di masjid-masjid di daerah, di kampung-kampung itu adalah Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa anan naril jahimi. Tuhan, saya ini kalau untuk masuk surga nggak pantas lah. Lidahnya masih banyak cerita tentang dosa, banyak menyakitin orang. Bisnisnya juga masih tidak bersih 100%. Sholatnya juga masih telat-telat. Masih banyak dosa, nggak pantas ya nih kalau untuk masuk surgamu itu. Tapi engkau juga maha tahu kalau harus masuk neraka saya nggak kuat. Fahabli taubatan, maka berilah saya kesempatan untuk bertobat, melakukan pembersihan sebelum saya meninggal dunia. Nah, ini adalah lebih epis, tawaddu namanya. Baik, itu adalah yang pertama, ihsan. Yang kedua, ihsan itu adalah kita harus yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita yang berdampak, yang disebut al-haya, malu. Berbuat dosa itu malu kepada Allah. Kenapa? Karena yakin ini Allah ada di hadapan kita. Allah melihat kita, Allah mendengar, Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah menghitung. Boleh kwitansi rubah-rubah itu. Yang ditulis dengan yang diterima atau yang diserahkan berbeda. Ingat, Allah maha menghitung. Allah Al-Hasib, maha menghitung. Nah ini ihsan yang kedua. Di sini tumbuh perasaan malu. Tidak sampai hati untuk berbuat dosa, malu. Allah memberikan segalanya kepadaku. Kekayaan, keluarga, keturunan, rizki, kesehatan, segalanya diberikan kepadaku. Lah saya ini harus berbuat sesuatu yang di hadapannya, sesuatu yang sangat dimurkahi oleh Allah. Nah ini adalah ihsan yang kedua. Jadi malu kepada Allah karena Allah melihat. Nah, rasa malu ini dikatakan katanya setiap para nabi itu mengajarkan kepada umatnya untuk bisa punya rasa malu. Jadi banyaknya kejahatan, pelanggaran, perbuatan dosa itu karena gak punya rasa malu, gak malu sama Tuhan. Di hadapan Allah demonstrasi melakukan kesalahan. Kok sampai hati berbuat sesuatu di depannya, berbuat sesuatu yang dimurkainya. Bayangkan kalau orang tua kita membenci satu perbuatan lantas kita lakukan di hadapannya, itu kan menyakiti. Nah itu ihsan yang kedua. Mungkin salah satu contoh klasik yang sudah sering kita dengar adalah tentang dialog Umar dengan seorang pengembala kambing, orang kampung, buta huruf, gak bisa menulis, gak bisa membaca, miskin pula, dia hanya kuli mengembalakan kambing. Ketika Umar menawar kambing itu, dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan membeli kambing itu ke majikan
saya kan cuma pengembala saja, saya tidak dahku untuk menjualnya. Kata Umar, apa majikanmu nggak percaya kalau kambing yang satu yang aku beli itu mati di jalan? Oh, percaya Tuhan, karena saya nggak pernah bohong. Maka Umar kalau begitu bilangin aja ini uangnya. Diserahkan uangnya kepada pengembala yang miskin itu, yang tidak punya apa-apa, diserahkan kepadanya, dan saya ambil kambingnya. Uang yang ditaruh di tangan pengembala itu dilepaskannya, dan dia mengatakan, fine Allah, Tuhan malu kepada Allah, Tuhan malu kepada Allah. Katanya Umar pada waktu itu langsung merebahkan badannya sujud syukur, dan Umar berkata dalam doa, Tuhan, saya bahagia karena rakyat saya walaupun miskin tapi jujur. Saya bahagia Tuhan walaupun rakyat saya itu bodoh, buta huruf, tapi jujur. Ia tidak mau mengambil hak orang lain pada saat dia memerlukannya, dan orang lain tidak ada yang tahu, karena malu kepadamu. Nah, pertanyaan Umar adalah, masih adakah di akhir zaman hamba-hambamu yang memiliki kejujuran seperti ini? Ia tidak mau mengambil hak orang lain pada saat dia memerlukan, karena malu kepadamu. Nah, pertanyaan itulah yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia. Kalau ingin hidup berkah, malulah kepada Allah untuk mengambil hak orang lain. Kalau ingin berkah dalam hidup, tumbuhkan rasa malu kepada Allah, karena Allah Maha melihat. Nah, ini adalah ihsan yang kedua. Kita harus berusaha melakukan riyadhah, mujahadah, melatih supaya ada rasa malu. Kata Nabi, fa illam tastahyi fasna ma'asita. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, ya sudah, berbuat semau kamu. Sulit ngaturnya orang kalau sudah nggak punya rasa malu, demonstratif melakukan dosa. Nah, tidak ada rasa malu walaupun dipublikasikan oleh pers. Ya, tenang-tenang saja, malah senyum-senyum saja. Nah, ini adalah kata Nabi, kalau sudah nggak punya rasa malu memang sulit diatur. Udah terserah kamu aja. Nah, baik. Itu yang ketiga. Dan yang ketiga, ihsan ini seperti diterangkan tadi oleh AA, ialah ihsan itu ada namanya sabiqum bil khairat, semangat kompetitif dalam kebaikan. Jadi menurut Quran, kalau ajaran itu sampai kepada manusia, ada yang zalim, tidak patuh atau patuh sebagian. Ada yang adil, patuh pas-pasan. Tapi ada yang sabiqum bil khairat, yang tidak cukup dengan apa yang diperintahkan, tapi juga ada yang dianjurkan. Ini adalah semangat kompetitif fastabiqul khairat. Nah, mungkin bisa kita beri contoh begini. Kalau sehari semalam kita melakukan sholat 5 waktu, itu pas lah. Namanya adil, muqtasid. Kalau kita lakukan cuma umpamanya saja 4 waktu karena subuh kesiangan terus, ini zalim. Apalagi kalau 5-5-nya enggak zalim. Tapi kalau kita bisa berprestasi, tidak cukup dengan 17 rakaat, tapi ditambah dengan rawatib, paling tidak 10 rakaat, tambah juga tahajud dan witir, sampai katakanlah 40 rakaat, nah itu namanya ihsan. Kalau kita keluarkan zakat 2,5%, itu adil, muqtasid. Kalau nggak zakat itu zalim. Tapi kalau kita juga mengeluarkan selain zakat, juga ada wakaf, ada infak, ada sedekah, itu namanya ihsan. Nah, dalam menghadapi manusia, ketika orang lain berbuat tidak baik kepada kita, kita balas dengan perbuatan yang lebih sadis, itu namanya zalim. Tapi ketika kita memproses secara hukum, itu adil secara hukum. Kemudian ketika kita memaafkan, karena itu menyangkut pribadi kita memaafkan, bahkan mendoakan, itu adalah ihsan. Jadi ketika ketika kita menghadapi sesuatu kepada orang lain itu ingin balas kamu, nah bisa adil, bisa zalim itu. Kalau lebih membalasnya bisa zalim, kalau pas-pasan bisa juga, atau memproses secara hukum bisa adil. Tapi yang paling baik itu yang ihsan. Sudahlah, kita maafkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ihsan, dan itulah yang tadi dinyatakan orang yang dicinta, salah satu kelompok yang dinyatakan dalam Al-Quran, Allah jatuh cinta kepada orang-orang yang ihsan itu.
Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim itu mengemukakan bahwa kalau seorang itu mendapatkan sikap yang tidak baik dikatakan yang pertama orang itu mungkin marah, itu disebut zalim tadi, marah ingin membalas. Tapi kemudian yang kedua beliau katakan ada orang yang ya sabar sudahlah, terima aja itu. Terima gimana lagi. Tapi yang ketiga katanya ridho. Ridho aja, harus ridho. Tapi yang keempat katanya adalah ketika dia tidak hanya ridho, akan tetapi dia ikhlas. Udah ikhlas, berserah diri kepadanya. Tapi yang keempat katanya adalah ihsan. Ihsan itu yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, kata Ibnu Qayyim. Jadi ihsan ini adalah orang yang terbaik. Kalau ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka kita harus mencapai tingkat yang disebut ihsan. Beliau mengungkapkan ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ada yang disebut tasyakhu, marah-marah, tidak sabar, marah-marah dengan lisan, dengan anggota badan, caci maki, itu yang paling rendah. Ada yang kedua, sabar, sudah diam aja lah, menahan gejolak marah. Tapi yang ketiga katanya adalah ridho. Jadi sabar, berlapang dada, menerima apa yang terjadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi ada yang bentuk tertinggi, kata beliau, adalah sabar tertinggi itu adalah syukur. Nih kesempatan yang dapat amal diampuni dosa ini. Jadi dia kesempatan ini mendapatkan proyek pahala ini karena didolimi oleh orang lain dan mendoakan orang yang didolim itu. Menurut konsep beliau itu adalah tingkat yang terakhir, itu syukur. Ketika mendapat musibah itulah ihsan. Mari kita bersama-sama berusaha untuk berihsan, yaitu apapun yang terjadi kepada kita, kita sikapi dengan kebaikan. Ini adalah ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Baik, sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda dapat bergabung bersama kami melalui line SMS ataupun juga line WhatsApp kami di 0811-224-1027 di kesempatan pagi hari ini, sahabat MQ. 0811-224-1027, sahabat MQ, di pagi hari ini maksud kami. Ada sahabat kita, Ibu Ida dari Cilacap. Bagaimana cara menjaga wudhu agar tetap istiqomah, katanya. Sedang bersenggolan dengan lain jenis batal, katanya. Kemudian repotnya kalau di kantor semua bersalaman. Kenapa di Mekah sewaktu tawaf tidak ada batas antara perempuan dan laki-laki bersenggolan, tapi tidak batal, katanya. Begitu, Ustaz? Ya, memang soal batal wudhu karena sentuhan itu menjadi ikhtilaf, debatable. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kalau kita punya pendirian bahwa wudhu itu batal karena sentuhan pria wanita yang bukan mahram itu termasuk istri, termasuk suami, maka ketika tawaf kita harus merubah pendapat itu, karena hampir nggak mungkin, apalagi dalam keadaan kita berihram. Sedangkan seorang suami umpamanya bawa istri, kadang-kadang istri itu harus pegang kepada tangannya, dan tangan suami pasti nggak terhalang karena sedang berihram, mesti terbuka. Jadi memang kita harus berpendapat ketika tawaf itu tidak batal, begitu. Nah, tentang di sini silahkan masing-masing. Ada yang mengatakan tidak batal lah kalau hanya sentuhan. Ada yang batal, ya batal kalau dengan bukan muhrim dan bukan istri. Itu pendapat-pendapat seperti itu. Tapi kalau ingin hati-hati, ya berusaha. Ingin punya wudu, ya sudah berusaha jangan sentuhan, supaya kita tidak ragu-ragu. Tapi sekali lagi, sebagian ulama mengatakan bahwa sentuhan pria wanita itu tidak batal. Memang ada yang berpendapat ya batal kalau ada birahi, begitu, ada gereng, itu batal baru katanya. Tapi ini adalah ijtihad dari dari sebuah interpretasi terhadap
hadis yang menyatakan sentuhan, atau di dalam Al-Quran aula mastumun nisa, bermula masah. Mula masah itu memang artinya bersentuhan, tapi dalam ayat itu ada yang mengartikan mula masah itu hubungan badan, jadi bukan hanya menyentuh. Nah, kalau ingin takut ragu-ragu, ya sudah jangan sentuhan, supaya jadi gimana salamannya? Salamannya mungkin salam jarak jauh aja, cukup tangan diangkat. Nah, sebetulnya kalau salaman bukan muhrim itu yang paling penting bukan soal batal wudunya, tetapi memang Nabi mengajarkan tidak sentuhan pria wanita yang bukan mahram, baik itu salaman ataupun apapun, itu yang jelas di dalam hadis. Jadi artinya walaupun sedang tidak punya wudu begitu, berusahalah untuk tidak sentuhan, tentu kecuali dalam keadaan yang sangat darurat terpaksa. Bagaimana mungkin seorang dokter tidak menyentuh pasiennya, ataupun juga ketika kita menolong pria akan menolong wanita, bagaimana mungkin harus cari penghalang dulu. Nggak mungkin dalam hal-hal seperti itu. Allah Maha tahu getaran hati kita, tapi usahakanlah tidak sentuhan, apalagi bagi yang agak sensitif begitu, sentuh dikit terus ada macam-macam itu. Begitu mengenai aula mastumun nisa dalam Al-Quran. Jadi untuk selama tawaf memang tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berpendapat tidak batal. Tetapi di sini silahkan pilih, kalau ingin lebih hati-hati ya sudahlah berusaha untuk tidak sentuhan. Baik. Kemudian ada seorang ibu rumah tangga memiliki anak 3, kemudian masalahnya katanya ini selalu kesal terhadap suaminya. Alasannya banyak katanya, sampai menyuruh suami untuk nikah kembali begitu. Selama 12 tahun pernikahan tiap hari bertengkar katanya. Mohon solusinya begitu, Ustaz. Ya, memang solusinya agak aneh nih. Sudah banyak bertengkar dengan suami malah suruh nikah lagi. Biasanya yang tidak bertengkar juga kalau nikah lagi jadi bertengkar. Tapi nggak tahu ini sebuah pengobatan yang luar biasa ini. Jadi pertama menyuruhnya itu harus ikhlas. Jangan menyuruhnya karena jengkel. Udahlah nikah aja dengan yang lain gitu. Biar saja. Jadi tidak ikhlas kalau itu namanya karena marah ya. Solusinya tentu saja adalah kalau kita antara suami istri sensitif gitu, sedikit marah, harus masing-masing introspeksi. Pertama kita harus tahu kenapa istri marah, kenapa suami marah. Nah kalau memang kita sudah ketahui, ya hindari apa-apa yang menyebabkan rasa marah itu. Kemudian yang kedua, mudah marah itu adalah bagian daripada cerminan kualitas keimanan seseorang. Jadi orang yang imannya kuat tidak akan mudah marah, dia akan tahu. Jadi hati-hati kalau kita mendemonstrasikan kemarahan, orang tahu hati imannya ini kualitasnya ngaco ini. Jadi orang itu kalau imannya kuat, mestinya gak marah-marah. Ingat aja kalau kita marah-marah depan orang lain, itu mendemonstrasikan ini kualitas saya ini macam ini nih. Ya, makanya dalam Quran kan dicontohkan itu bagaimana tipe Abu Lahab pemarah itu ya, pemarah. Jadi itu. Jadi pertama adalah harus berusaha untuk menguasai masing-masing, menguasai diri masing-masing. Caranya gimana? Ya hayati itu ajaran agama tentang betapa pentingnya sabar. Baca sejarah orang-orang yang sabar. Tentu Rasulullah lah yang paling pantas untuk menjadi dicintai. Tapi dalam dunia disebutnya dunia sufi ya, ulama-ulama yang soleh itu juga ya Allah banyak contoh-contoh yang luar biasa. Mereka dizalimi di ini tapi tetap senyum, malah alhamdulillah, pemaaf dan lain-lain. Kemudian berikutnya memang kita harus banyak mendengar, sentuhan-sentuhan spiritual, tausiah tentang betapa pentingnya sabar. Jadi mengambil contoh, bergaul dengan orang-orang yang sabar, hayati ayat Quran tentang pentingnya sabar, betapa jeleknya tidak sabar, dan tentu saja kita harus berdoa supaya kita diberi kemampuan untuk bisa sabar. Sabar itu nikmat. Jadi kalau suami sabar, istri sabar itu nikmat. Tapi sebaliknya kalau istri suami marah terus, itu menderita. Ini bikin penyakit untuk diri kita. Coba aja kalau sabar, tenang, nikmat begitu. Nah, silahkanlah melatih diri untuk sabar. Dan kemudian yang kedua harus tentu saja siap beda pendapat, dan yang berikutnya adalah
harus saling nasihati tentu saja bahwa ini apa-apa sabar itu penting. Jadi solusi yang disarankan Ibu itu salah memang solusi yang mungkin kurang ikhlas, maaf mungkin kurang ikhlas. Kalau ikhlas baik, malah sudahlah kau dengan saya kau bertengkar terus, kamu cari aja. Nih saya ridho lah kamu nikah lagi. Ini kalau ikhlas bisa jadi ibadah. Tapi kalau tidak ikhlas malah jadi tambah banyak dosa. Ya, itu saya kira komentar saya. Baik, kali ini ada sahabat Mona dari Cimahi. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang perilakunya kurang lembut sebagai seorang perempuan, bahasanya juga kurang baik, sering berkata-kata kurang baik, tapi sahabat kita ini tidak bisa menjauhinya karena ada tuntutan yang mengharuskan sahabat Mona dekat dengan semua orang. Tapi sahabat Mona tidak nyaman jika dekat-dekat dengannya begitu. Dan lagi pula, bukankah lebih baik katanya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh? Dan oleh karena itu bagaimana sikap sahabat Mona untuk menyikapinya agar tidak terlihat risih ketika sedang berkumpul bersamanya begitu, walaupun sudah berusaha untuk tetap baik di hadapannya katanya Ustaz begitu. Ya, ada beberapa langkah kalau kita punya teman, sahabat yang katakanlah karakternya tidak baik. Yang terbaik tentu saja bagaimana kita menyadarkan dia. Itu yang disebut dakwah ya. Kalau bisa beri nasihat dengan cara yang baik, itu kalau bisa. Yang kedua juga doakan bahwa dia supaya baik. Ternyata dengan cara dengan itu juga dia tetap aja seperti itu, ya kita harus siap aja menerima. Memang kenyataannya begitu, gimana? Ya sudah, anggap angin lalu aja kalau ini dia dimaklumi begitu, dimaklumi. Jadi kalau bisa rubahlah karakter yang tidak baiknya, itu dakwah amar ma'ruf nahi. Kalau nggak bisa, udah terima apa adanya. Yang penting kita harus tangguh aja menghadapi itu. Aduh nggak bisa tangguh, ya sudah. Harus diusahakan jangan banyak berkomunikasi. Kalau memang setiap komunikasi menjengkelkan tambah dosa, kita berhindar dengan cara yang baik. Ada di dalam Quran itu, kita harus menyampaikan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain jadi baik. Tapi kalau nggak bisa, tapi sulit, fasbir ala ma yaqulun, katakan ya sabar. Sabar itu tidak marah, tekun, dan seterusnya. Bagaimana bisa sabar dia begitu terus? Ya kata Allah menyatakan fahjurhum hajron jamila. Ya sudah, tinggalkan aja, jangan banyak bertemu. Ini kalau banyak peluang dosa dan kita nggak kuat dengan jamila, dengan cantik, tidak pundung, tidak kena marah-marah, tidak dengan cara yang baik, cari alasan yang untuk tidak banyak berkomunikasi. Sebab setiap komunikasi menyebabkan kita menjadi sebel, menyebabkan kita menjadi bisa banyak dosa, belum siap untuk menghadapi itu. Tapi sekali lagi, puncaknya ada, puncak terbaik itu kalau kita ihsan dia, kalau tidak baik kita senyum aja. Doakanlah mudah-mudahan dia menjadi baik begitu. Baik, Ustaz, kali ini ada kembali sahabat kita Ibu Ida di Padalarang. Bagaimana sikap baik begitu kita kepada orang yang berhutang besar kepada kita sampai kita tidak mempunyai rumah, dan orang yang punya hutang kepada kita itu adalah orang kaya, sudah 3 tahun belum membayar. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Ya, pertama kalau orang punya hutang kepada kita dan dia tidak membayar, kita harus tagih. Kalau perlu proses hukum. Kalau orang itu mampu kok nggak mau juga, harus digunakan, tapi tidak dengan kekerasan. Kekerasan mungkin tidak menyelesaikan, terserah dengan cara disadarkan atau proses hukum begitu. Kalau dia mampu ya, karena wajib dia tidak melaksanakan kewajiban, kecuali kalau yang berhutang itu memang orang yang bukan tidak mampu, maka itu soal lain, kita harus toleransi, harus pemaaf, memang dia tidak mau. Tapi kalau orang mampu, dia berbuat dosa itu. Dalam ajaran agama kan hutang itu tidak bisa hapus. Bahkan sampai meninggal dunia itu hutang tetap harus kewajiban ahli waris membayar. Kalau tidak dibayar oleh ahli waris, sampai Nabi nggak mau menyelatkan orang. Jadi orang yang punya hutang, ahli waris yang nggak mau bayar, kata Nabi, saya tidak mau menyelatkan orang ini, sebab doa saya terhalang itu oleh hutangnya. Jadi doa hutang itu menghalangi doa Rasul, bayangkan. Apalagi doa kita yang bukan Nabi terhalang karena hutang-hutangnya. Jadi kita harus takut meninggal dunia membawa hutang. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat terpanjang, di surat terpanjang yaitu Al-Baqarah, itu menerangkan tentang hutang piutang. Betapa pentingnya hutang itu tercatat, dipertanggungjawabkan, bahkan sampai ada saksi dalam hal-hal tertentu tentang betapa pentingnya itu hutang. Nabi menyatakan matlul ghina zulmun, menunda-nunda bayar hutang pada dia mampu, itu zolim, bayangkan. Itu zolim.
Jadi kalau memang yang berhutang itu dia mampu, kita wajib menyadarkan, kita wajib menagih dengan prosedur yang sesuai dengan aturan. Tidak salah kalaupun juga menggunakan lembaga yang berwenang untuk itu, karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Apalagi tadi sampai dikatakan sampai jadi soal rumah, tidak punya rumah dan lain-lain. Jadi ditagih terus, diminta, disadarkan. Silahkan memakai secara pendekatan hukum, tapi semuanya itu tentu dilakukan secara adil dan baik. Baik, SMS terakhir Ustaz, kali ini ada sahabat Usi di Cianjur. Bagaimana jika mengikuti salah satu komunitas membaca Al-Quran di salah satu media, apakah itu masih dalam kategori membaca Al-Quran yang baik? Karena selalu dipaksakan kholas katanya begitu. Sedangkan ada yang mengatakan Al-Quran dibaca bukan banyaknya, tapi bisa diresapi maknanya. Manakah yang lebih baik begitu Ustaz katanya? Ya, yang lebih baik itu tentu saja dibaca dan diresapi ya, dan banyak lagi. Jadi kalau alternatifnya terserah, kita punya waktu yang banyak baca, tadarus gitu, baik. Tapi kita juga punya kesibukan lain, cobalah berkualitas walaupun sedikit, tapi dihayati waktunya. Mengenai cara melalui bersama-sama atau ada yang membimbing dan lain, itu soal teknis saja. Yang penting bagaimana kita bisa membaca dengan baik, dengan ikhlas, dan juga kita mampu menghayati makna demi makna. Tapi kalau kita umpamanya saja menghayatinya tidak selalu, begitu baca ya tetap membaca Al-Quran itu adalah baik. Membaca tidak tahu artinya aja udah ibadah baca Quran, apalagi bisa membaca dan bisa menghayati maknanya. Setelah dihayati, diamalkan. Jadi setiap yang kita baca kemudian menjadi bagian daripada amal kita sehari-hari. Baik, terima kasih Ustaz, dan barangkali yang ingin disampaikan terakhir di pertemuan kita. Ya, para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sekarang yang banyak hiruk pikuk macam-macam, nampaknya penting sekali kita untuk memantapkan semangat ihsan. Semangat ihsan yaitu maafkan orang lain, walaupun orang lain itu tidak berbuat baik kepada kita. Berikan yang terbaik kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, walaupun mereka itu tidak berbuat baik kepada kita. Kita tidak rugi, tapi kita tetap mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri orang yang tidak pernah memberi, maafkan orang yang berbuat salah kepada kita, tolong orang lain termasuk yang tidak pernah mau menolong kita. Luar biasa. Kalau semuanya yang ditumbuhkan, maka hiruk pikuk, buka-buka aib, caci maki, segala macam itu insya Allah hilang. Kita tumbuhkan semangat ihsan, maafkan orang lain, tolong orang lain, kemudian hubungkan tali silaturahim dengan orang lain, walaupun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.